Pria itu mengoleskan mustard pada sebuah biskuit, lalu menyusunnya seperti hamburger. Itulah makanan yang ia andalkan untuk bertahan sepanjang hari. Saat itu ia melihat sisa makanan di sebuah meja dan berniat menghampirinya. Namun tiba-tiba seorang wanita datang, mengembalikan troli ke tempatnya dan mengambil kembali koin depositnya. Pemandangan itu memberi pria tersebut sebuah ide untuk mendapatkan uang. Ia menemukan 3 troli di bandara dan memasukkannya ke mesin pengembalian. Mesin itu benar-benar mengeluarkan 3 koin. Dengan uang receh itu, ia akhirnya bisa membeli hamburger. Itu menjadi makanan penuh pertamanya sejak terjebak di bandara. Setelah itu, pria tersebut mulai mengumpulkan lebih banyak troli. Mesin pun mengeluarkan lebih banyak koin hingga ia mampu membeli 1 set hamburger deluxe. Ketika ia menonton berita di televisi bandara, ia mengetahui bahwa kudeta telah terjadi di negaranya. Akibatnya, paspor dan visanya tidak lagi berlaku. Ia pun terjebak di bandara tanpa bisa pergi kemanapun. Pada malam hari, ia pergi ke ruang tunggu yang sudah lama tidak digunakan. Ia menyusun beberapa kursi untuk dijadikan tempat tidur sederhana, lalu berbaring dan tertidur. Untuk menjaga kebersihan, ia bahkan mandi di kamar kecil bandara. Suatu hari, manajer bandara menemukan keberadaannya dan berusaha mengusirnya. Mereka bahkan menempatkan petugas khusus untuk mengumpulkan troli agar pria itu tidak lagi bisa mendapatkan uang dari sana. Demi bertahan hidup, pria itu mencoba mencari pekerjaan di bandara tetapi selalu ditolak. Tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang tanpa identitas resmi. Suatu ketika, ia melihat sebuah dinding yang kasar dan rusak. Karena dulunya ia pernah bekerja sebagai tukang renovasi, ia memutuskan memperbaikinya. Sepanjang malam ia bekerja memperindah dinding tersebut. Hasilnya sangat mengesankan hingga kontraktor yang melihatnya merasa puas dan akhirnya mempekerjakannya. Dengan cara itu, pria tersebut akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun suatu hari terjadi kejadian tak terduga. Seorang turis dari Eropa Timur tiba-tiba bertingkah panik, tetapi tidak ada yang memahami bahasa yang ia gunakan. Manajer bandara kemudian meminta pria itu membantu menerjemahkan. Setelah dipahami, ternyata obat-obatan yang dibawa turis tersebut adalah untuk mengobati ayahnya. Sayangnya, obat itu tidak memiliki izin sehingga tidak boleh dibawa keluar dari negara tersebut. Turis itu bahkan sampai berlutut memohon kepada manajer bandara, tetapi tetap ditolak. Keputusasaan pun terlihat jelas di wajahnya. Saat itulah pria tersebut mendapatkan sebuah ide. Ia mengatakan bahwa obat-obatan itu adalah obat hewan, karena obat hewan tidak perlu melalui pemeriksaan ketat. Dengan cara itu, ayah turis tersebut akhirnya bisa mendapatkan pengobatan. Namun tindakan ini membuat manajer bandara sangat marah hingga mengancamnya. Meski begitu, kabar tentang kebaikan pria tersebut segera menyebar. Banyak orang mengagumi keberaniannya dan menghormatinya. 9 bulan kemudian, kabar baik akhirnya datang. Konflik di negaranya telah berakhir. Itu berarti ia bisa pergi dari bandara. Banyak orang di sana ikut merayakan kebebasannya. Saat pria itu hendak meninggalkan bandara, bahkan seorang petugas keamanan memberinya sebuah mantel. Pintu menuju kehidupan baru pun terbuka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melangkah keluar dari bandara dan menghirup udara kebebasan. Kini muncul sebuah pertanyaan. Berapa lama seseorang bisa bertahan hidup jika harus tinggal di bandara seperti itu?